Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 7A Akuntansi, yang akan membahas mengenai materi perubahan kurs. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama, itu ada saya sendiri, Amalia Haryanti, lalu ada Teresia Regina Putri, kemudian ada Sevi Damayanti, lalu ada Rini Dwi Anggreni, dan yang terakhir ada Yanti. Topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pasar falas dan kurs, yang kedua itu ada exposure falas, yang ketiga ada akuntansi untuk fluktuasi kurs, dan yang keempat itu ada IAS tentang transaksi falas. Masuk ke dalam pembahasan, materi yang pertama yaitu pasar falas dan kurs. Pasar falas dan kurs, valuta asing atau yang biasa disebut juga falas, atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange atau forex, merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Bentuknya dapat berupa uang kertas, uang logam atau koin, bank draft, dan cek. Pasar falas merupakan mekanisme melalui valuta suatu negara ditukarkan dengan valuta negara lain. Kurs antar falas ditetapkan dan transaksi antar falas diselesaikan. Transaksi falas merupakan transaksi di mana dua pihak setuju untuk menukarkan valuta yang satu dengan valuta yang lain pada kurs tertentu. Terdapat beberapa tipe pertukaran yang meliputi spot transaction, forward contracts, currency swap, dan currency option. Selanjutnya itu ada spot market dan forward market. Spot market meliputi pembelian dan penjualan falas yang segera dilaksanakan. Untuk transaksi kecil di pasar retail, penyelesaiannya adalah segera, sedangkan untuk transaksi besar di wholesale market butuh waktu sampai 2 hari bisnis. Kalau forward market itu merupakan transaksi falas di mana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa datang. Kurs di mana transaksi forward akan diselesaikan telah ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual. Berikutnya yaitu currency option dan currency swap. Currency option atau opsi valuta adalah kontrak yang memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk menjual sebuah falas pada satu set kurs pada atau sebelum tanggal tertentu di masa mendatang. Lalu kalau currency swap itu adalah sebuah transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan serentak dua valuta yang berbeda, di mana pembelian segera dilaksanakan dan penjualan kembali kepada pihak yang sama pada tingkat harga yang telah disetujui pada hari ini, tetapi baru akan dilaksanakan pada tanggal tertentu di masa mendatang. Selanjutnya di dalam pasar falas itu ada retail dan wholesale. Wholesale atau pasar falas di mana transaksinya berukuran besar, puluhan miliar rupiah atau nilai yang ekuivalen dalam valuta lainnya. Dan biasanya para partisipan terdiri dari bank dan institusi keuangan yang lain. Transaksi-transaksi yang terjadi biasanya adalah pada tingkat antar bank dan dikarakteristikan oleh volume yang tinggi dan spread yang rendah. Sedangkan di pasar retail, yaitu transaksi-transaksi yang terjadi jauh lebih kecil dan biasanya mempunyai spread yang rendah. Yang berikutnya yaitu pelaku pasar valuta asing atau falas. Yang pertama itu ada bank sentral. Biasanya bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan nilai tukar mata uang. Lalu yang kedua itu ada pemerintah. Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Yang ketiga itu ada bank umum dan perbankan. Bank umum melakukan transaksi jual beli falas untuk berbagai keperluan, antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya dalam bentuk mata uang lain. Perbankan adalah pelaku pasar falas yang terbesar dan paling aktif. Lalu yang keempat itu ada perusahaan dalam bisnis internasional, dan yang terakhir itu ada individu yang membeli atau menjual falas atas kemauannya sendiri. Selanjutnya, sistem moneter di dunia terbentuk dari banyak valuta nasional. Masing-masing negara menerapkan, mendefinisikan, dan mengelola valuta mereka masing-masing yang mempengaruhi nilainya terhadap valuta negara-negara lain. Fluktuasi nilai relatif valuta membentuk resiko falas dalam melaksanakan bisnis di kancah internasional. Daya saing perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional dapat dipengaruhi oleh fluktuasi kurs. Kemudian materi yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya di sini ada exposure falas. Exposure itu sendiri adalah objek yang rentan terhadap resiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila resiko yang diprediksikan itu benar-benar terjadi. Jadi, exposure falas ini adalah sebuah ukuran terhadap potensi perubahan profitabilitas, arus kas, dan nilai pasar perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kurs. Exposure falas ini dibagi menjadi 3 tipe secara konvensional. Yang pertama, exposure translasi atau exposure akuntansi. Yang kedua, ada exposure transaksi. Yang ketiga, ada exposure ekonomi atau exposure operasi. Exposure translasi ini terjadi karena laporan keuangan perusahaan afiliasi asing yang didominasi dalam falas harus didenominasi ulang ke dalam valuta perusahaan induk. Yang dimana contohnya seperti sebuah neraca dinyatakan dalam pound sterling Inggris, lalu disajikan ulang kembali ke dalam dolar Amerika Serikat. Di sini tidak adanya pertukaran fisik yang terjadi dan tidak ada transaksi terkait yang terjadi seperti dilakukannya konversi. Jadi, exposure translasi ini didefinisikan sebagai potensi peningkatan atau penurunan nilai bersih perusahaan induk dan laba bersih yang dilaporkan disebabkan oleh fluktuasi kurs sejak tanggal laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya. Tetapi perlu ditegaskan kembali bahwa translasi ini adalah murni akuntansi dan timbul karena kebutuhan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian dan yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja semua perusahaan afiliasi dengan mengubah angka-angka perusahaan laporan ke dalam valuta umum atau valuta perusahaan induk. Yang kedua di sini ada exposure transaksi. Exposure transaksi ini berkaitan dengan sensitivitas arus kas kontraktual perusahaan yang dinyatakan dalam falas terhadap perubahan kurs yang diukur dalam valuta domestik perusahaan. Nah, exposure transaksi ini timbul karena terjadinya transaksi-transaksi yang pertama, ada membeli atau menjual barang dan jasa secara kredit yang harganya secara kesepakatan dinyatakan ke dalam falas. Yang kedua, ada meminjam atau meminjamkan dana dalam falas. Yang ketiga, terikat dalam kontrak untuk membeli atau menjual falas pada tanggal tertentu di masa mendatang. Yang keempat, ada transaksi-transaksi ekonomi yang lain untuk memperoleh aset atau utang yang dinyatakan dalam falas. Nah, exposure transaksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada exposure transaksi sederhana. Exposure transaksi sederhana ini adalah exposure yang timbul ketika perusahaan membeli atau menjual barang dan jasa secara kredit yang didenominasi dalam falas. Lalu ada exposure transaksi total yang secara berurutan adalah yang pertama exposure kuotasi, yaitu mulai dari saat penjual mengutip harga untuk pembeli sampai dengan saat ketika pembeli memesan barang merupakan periode exposure kuotasi. Yang kedua ada backlog exposure, yang artinya adalah mulai dari saat order diterima sampai saat pesanan dimasukkan ke dalam transportasi pengiriman itu yang sudah dibuatkan faktur merupakan periode backlog exposure. Yang ketiga ada billing exposure, yaitu mulai saat titik pengiriman sampai dengan pembayaran faktur merupakan periode billing exposure. Nah, meskipun ketiga exposure ini dapat diukur, tapi hanya billing exposure ini yang dilaporkan ke dalam laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada exposure ekonomi. Exposure ekonomi ini didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana nilai perusahaan akan dipengaruhi oleh perubahan kurs yang tidak diharapkan atau diperhitungkan.
Nah, analisis terhadap exposure ekonomi ini menaksir dampak perubahan kurs di masa mendatang terhadap operasi perusahaan dan posisi kompetitifnya terhadap perusahaan-perusahaan lain. Nah, ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai perusahaan tersebut terhadap perubahan kurs yang tidak diduga. Exposure ekonomi ini bersifat subjektif karena adanya ketidakpastian lebih besar dari variabel-variabel ekonomi dalam jangka panjang. Perencanaan exposure ekonomi ini melibatkan seluruh organisasi karena mempengaruhi interaksi strategi-strategi yang benar-benar meliputi seluruh bidang fungsional perusahaan, yaitu seperti akuntansi, keuangan, marketing, personalia, dan produksi. Ini tidak seperti exposure translasi dan exposure transaksi yang hanya melibatkan bendahara dan manajer akuntansi saja. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sevi Damayanti. Saya, Sevi Damayanti, ingin melanjutkan pembahasan mengenai akuntansi untuk fluktuasi kurs. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis global menghadapi resiko terjadinya laba atau rugi dari fluktuasi kurs. Tetapi untuk memahami hal tersebut, ada manfaatnya untuk membedakan antara transaksi asing dan transaksi falas, karena tidak setiap transaksi asing merupakan transaksi falas. Laba dan rugi transaksi berbeda dengan laba dan rugi translasi. Laba dan rugi transaksi direalisasi dan mempengaruhi arus kas perusahaan. Perlakuan akuntansi terhadap laba dan rugi transaksi falas, yaitu laba dan rugi tersebut harus dimasukkan ke dalam laporan hasil usaha dan mempengaruhi laba pada periode terjadinya laba dan rugi transaksi tersebut. Selanjutnya ada transaksi falas. Dalam transaksi tunai terdapat persetujuan umum bahwa transaksi harus dicatat dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi atau spot exchange rate. Namun, dalam peristiwa transaksi kredit akan menimbulkan isu bagaimana melaporkan penyesuaian kurs pada tanggal pelaporan keuangan. Kurs falas pada tanggal tersebut sangat mungkin berbeda dengan kurs pada tanggal transaksi penjualan atau pembelian. Berkenaan dengan pernyataan ini, ada dua pandangan mengenai apakah transaksi harus dianggap sebagai sebuah transaksi tunggal atau transaksi ganda. Yang pertama, di sini ada pendekatan tunggal. Dalam pendekatan ini, pelunasan utang atau penerimaan pelunasan piutang falas dianggap sebagai bagian esensial dari transaksi ekonomi untuk menjual atau membeli barang atau jasa. Jumlah yang semula dicatat dipandang sebagai sebuah estimasi sampai penyelesaian akhir. Akibatnya, pendapatan atau kos asli nantinya akan disesuaikan berkaitan dengan perbedaan antara jumlah yang dicatat pada tanggal transaksi dan jumlah pada saat penyelesaian. Selanjutnya ada pendekatan berganda. Dalam pendekatan ini, utang atau piutang falas sebuah perusahaan dipandang sebagai sebuah transaksi kedua yang berbeda atau terpisah dari transaksi asli yang berupa pembelian atau penjualan barang atau jasa. Akibatnya, setiap perbedaan antara jumlah valuta domestik pada tanggal penyelesaian dan pada tanggal transaksi diperlakukan sebagai laba atau rugi transaksi falas. Selanjutnya di sini ada contoh kasus, yaitu sebuah perusahaan di Indonesia pada tanggal 20 April 2015 menjual barang secara kredit kepada sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang didenominasi dalam valuta Amerika Serikat 1000 US dollar. Dan pada saat itu, kurs 1 US dollar adalah Rp15.000. Pembayaran dilakukan 30 Juni 2015 ketika kurs 1 US dollar adalah Rp15.700. Dari kasus tersebut, di sini ada perbandingan pencatatan jurnal jika menggunakan pendekatan transaksi tunggal dengan pendekatan transaksi ganda. Yang pertama, ayat jurnal pada tanggal 20 April tahun 2015 atau pada saat terjadinya transaksi penjualan. Di sini tidak ada perbedaan pencatatan dari kedua pendekatan, yaitu piutang usaha pada pendapatan sebesar Rp15 juta. Selanjutnya ayat jurnal pada tanggal 30 Juni tahun 2015 atau pada saat penerimaan pelunasan piutang. Jika menggunakan pendekatan transaksi tunggal, maka jurnalnya adalah kas sebesar Rp15.700.000 pada pendapatan
sebesar Rp700.000 dan piutang usaha sebesar Rp15 juta. Dari jurnal tersebut terlihat tidak ada pengakuan keuntungan dari perubahan kurs falas sebesar Rp700.000. Sedangkan jika menggunakan pendekatan transaksi ganda, jurnalnya adalah K sebesar Rp15.700.000 pada laba falas sebesar Rp700.000 dan piutang usaha sebesar Rp15 juta. Dari akhir jurnal tersebut terlihat bahwa laba falas dicatat dalam akun tersendiri sebagai salah satu unsur laba rugi di luar usaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rini Dwi. Terima kasih. Translasi falas. Terdapat 4 metode utama untuk mentranslasi falas, yaitu yang pertama, metode current rate atau metode tingkat sekarang. Kedua, metode current non-current. Ketiga, metode moneter atau non-moneter. Keempat atau yang terakhir ada metode temporal. Translasi falas. Karena metode-metode ini mengatur pemilihan kurs yang digunakan untuk transaksi, lebih perlu diketahui definisi tentang kurs yang berbeda. Kurs berjalan atau current rate berarti kurs yang berjalan atau yang berlaku. Kurs yang berjalan pada tanggal pelaporan keuangan adalah kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Yang kedua, kurs historis atau historical rate, kurs yang terjadi pada tanggal di mana transaksi tertentu. Yang ketiga, kurs retara atau average rate adalah retara berbobot atau weighted average dari kurs yang terjadi selama periode di mana laporan keuangan disusun. Metode current rate ini semua item neraca kecuali modal pemilik ditranslasi pada kurs sekarang atau tanggal neraca. Akun modal saham dan IO saham ditranslasi berdasarkan kurs historis. Hak pemilik saham pada akhir tahun meliputi penyesuaian translasi kumulatif yang merupakan imbang neraca. Berdasarkan metode ini, laba rugi translasi falas tidak mempengaruhi laporan hasil usaha dan semua pendapatan biaya yang perlu ditranslasi harus dilakukan dengan menggunakan kurs retara untuk periode tersebut. Metode current rate merupakan metode paling mudah diterapkan karena dalam neraca digunakan tarif yang konstan. Metode ini mempertahankan hubungan asli antar laporan keuangan entitas individu yang melakukan konsolidasi. Metode current non-current mengatur bahwa penilaian aktiva lancar dan hutang lancar ditranslasi pada nilai penukaran akhir tahun. Sedangkan aktiva tetap dan hutang tidak lancar ditranslasikan pada biaya historis dan pada nilai tukar pada saat transaksi. Menurut metode ini, yaitu akun lancar atau current dilaporkan menurut kurs yang berlaku saat ini atau current rate. Yang kedua, akun non-current dilaporkan menurut kurs historis. Yang ketiga, akun laba rugi dijabarkan dengan kurs rata-rata atau average rate, kecuali untuk menyudutkan dan menamortisasikan dinilai dengan kurs historis atau historis rate. Metode current non-current. Prinsip yang mendasari metode current non-current ini bahwa aset dan hutang harus ditranslasi berdasarkan saat jatuh tempo. Utang dan aktiva tetap dikonversi pada tarif kurs historis yang berlaku. Kebanyakan item laporan hasil usaha kecuali yang terkait dengan utang dan aktiva tetap ditranslasi pada kurs retara selama periode akuntansi. Metode moneter non-moneter. Moneter dan non-moneter method. Dalam metode ini, akun-akun valuta asing perusahaan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pos moneter, yaitu pos yang nilai aslinya tidak berubah dengan nilai kurs saat ini. Kedua, pos non-moneter, yaitu pos-pos dan nilai historisnya yang berubah-ubah tergantung harga pasar, untuk itu dinilai dengan historical rate. Metode moneter non-moneter, semua item pada neraca ditranslasi pada tarif kurs sekarang karena metode ini berpersepsi bahwa item tersebut terpengaruh kurs. Sebagian besar item laporan hasil usaha ditranslasi pada kurs retara untuk periode tersebut. Metode ini memisahkan menjadi dua akun berdasarkan kemiripan atribut, bukannya kemiripan maturitas atau tanggal jatuh tempo. Metode ini juga mempunyai
kelemahan mentranslasi semua aktiva non-moneter pada kurs historis. Hal tidak tepat untuk aktiva yang dinyatakan kembali dalam nilai pasar sekarang dengan prinsip seperti sediaan dan aktiva tetap. Metode temporal. Dengan menggunakan metode temporal, translasi mata uang merupakan proses konversi, pengukuran, atau penyajian uang nilai tertentu. Metode tersebut mengubah atribut suatu pos yang diukur, melainkan hanya mengubah unit pengukuran. Translasi saldo-saldo dalam mata uang asing menyebabkan pengukuran ulang denominasi pos-pos tersebut, tetapi bukan penilaian sesungguhnya. Metode ini merupakan modifikasi dari metode moneter dan non-moneter. Perbedaan dalam metode moneter atau non-moneter, persediaan atau inventory selalu dikonversikan dengan kurs historis. Sedangkan dalam metode temporal, persediaan umumnya dikonversi dengan kurs historis, namun bisa saja dikonversi dengan kurs saat ini. Apabila persediaan tersebut dicatat dalam neraca dengan nilai pasarnya, secara teoritis, metode temporal lebih menekankan pada evaluasi biaya atau histori tentang pasar. Berdasarkan metode temporal, pos-pos moneter seperti kas, piutang, dan utang ditranslasikan. Metode temporal adalah basis pengukuran aset atau kewajiban menentukan besarnya kurs yang digunakan dalam translasi, karena akun moneter ditranslasi pada tarif kurs sekarang. Di dalam metode ini, sebagian besar pendapatan dan biaya ditranslasi dengan menggunakan kurs setara untuk periode terkait, dan juga ukuran falas ditranslasi ke ukuran dolar tanpa mengubah basisnya, karena translasi tidak mengubah prinsip akuntansi dan dapat digunakan untuk setiap basic ukuran, kos historis, harga pengganti, atau harga pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai IAS tentang translasi falas. IAS tentang translasi falas, IAS nomor 21, pengaruh perubahan kurs asing berkenaan dengan falas, semula diterbitkan pada tahun 1993 sebagai bagian dari comparability project-nya IASC. IAS nomor 2 asli bersama dengan standar-standar yang sesuai di Kanada dan Inggris. Diterbitkan tidak lama setelah SFAS nomor 52 di Amerika Serikat. Karena itu tidak mengherankan jika IAS nomor 21 mengadopsi pendekatan dasar tentang translasi yang sama dengan yang diadopsi SFAS nomor 52. Dalam IAS nomor 21, entitas asing adalah entitas yang mengakumulasi kas dan item-item moneter yang lain, mengeluarkan biaya, menghasilkan laba, dan memperoleh pinjaman yang substansial dalam valuta lokal. Jadi entitas asing menurut IAS nomor 21 secara esensial serupa dengan pengertian SFAS nomor 52 di mana valuta lokal sama dengan valuta fungsional. Poin selanjutnya, IAS nomor 21 menuntut bahwa di dalam translasi operasi asing yang integral dengan operasi pelapor menggunakan metode temporal, laba atau rugi translasi dimasukkan dalam laporan hasil usaha. Dalam IAS nomor 21, metode current rate digunakan untuk entitas asing, laba atau rugi transaksi ke cadangan dan dilaporkan dalam ekuitas pemegang saham. Paling tidak ada perbedaan penting antara IAS nomor 21. Menurut IAS, laporan keuangan perusahaan anak dalam perekonomian berinflasi tinggi harus disesuaikan untuk mencerminkan perubahan tingkat harga umum sebelum translasi. Selanjutnya, di mana IAS nomor 21 mengizinkan alternatif akuntansi dalam dua situasi. Situasi pertama berkaitan dengan rugi kurs dalam utang untuk akuisisi sekarang dari sebuah aktiva yang dibeli dengan falas serupa dengan SFAS nomor 52. Perlakuan patok duga. Menurut IAS nomor 21 menuntut bahwa rugi pertukaran dapat dibebankan sebagai biaya, tetapi perlakuan alternatif berdasarkan IAS nomor 21 mengizinkan rugi kurs ditambahkan pada kas aktiva jika utang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada alat hedging yang praktis. Yang kedua, IAS nomor 21 mengizinkan perlakuan alternatif adalah dalam translasi goodwill.
dan penyesuaian nilai wajar untuk aktiva. Dan 21 mengizinkan alternatif akuntansi dalam dua situasi. Situasi pertama berkaitan dengan rugi kurs dalam utang untuk akuisisi sekarang dari sebuah aktiva yang dibeli dengan falas serupa dengan SFAS nomor 52. Perlakuan patok duga. Menurut IAS nomor 21 menuntut bahwa rugi pertukaran dapat dibebankan sebagai biaya, tetapi perlakuan alternatif berdasarkan IAS nomor 21 mengizinkan rugi kurs ditambahkan pada kas aktiva jika utang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada alat hedging yang praktis. Yang kedua, IAS nomor 21 mengizinkan perlakuan alternatif adalah dalam transaksi goodwill dan penyesuaian nilai wajar untuk aktiva dan utang yang timbul dari akuntansi pembelian untuk akuisisi sebuah entitas asing di mana valuta lokal merupakan valuta fungsional. Berdasarkan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa falas atau valuta asing atau kurs atau juga bisa disebut exchange rate adalah tingkat harga yang disepakati oleh penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Falas ini memiliki nilai yang tidak stabil akibat adanya perdagangan yang tidak menentu. Valuta asing ini adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian atau exposure of risk akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Nah, terdapat beberapa tipe transaksi pertukaran falas yang meliputi pertama ada spot transaction, yang kedua forward contracts, yang ketiga ada currency swaps, yang keempat ada currency options. Yang dimana pasar falas ini mempunyai pasar retail dan pasar wholesale, yang dimana pasar wholesale ini adalah transaksi-transaksi yang berukuran besar dan mempunyai spread yang rendah, sedangkan pasar retail adalah transaksi falas yang terjadi itu jauh lebih kecil dan biasanya mempunyai spread yang lebih tinggi. Terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.